Episode ke-8, Pendekar Dewa Abadi, karya Adi Cipto, pengisi suara Barat FM Trenggalek dengan judul Minghao. Hao Chen menghentikan latihannya dan memandang penuh kewaspadaan ke arah Jiang Heng dan Ciru yang sedang menghampirinya. Jiang Heng yang melihat itu langsung memahami arti tatapan yang Hao Chen arahkan kepadanya. Dengan tersenyum lembut dia menghampiri Hao Chen. "Saudara kecil, apa kamu penduduk desa ini?" Hao Chen tidak menjawab, dia masih memperhatikan keduanya. Kalau saja mereka tidak membawa pedang, mungkin Hao Chen tidak akan bersikap demikian. Jiang Heng tidak marah, bahkan dia merasa sedih melihat Hao Chen seperti itu. Menurutnya, wajar mengingat mereka berdua orang asing yang membawa pedang. "Tidak perlu takut, kami tidak berniat jahat. Kami hanya kebetulan lewat saat melakukan perjalanan pulang." Mendengar itu, Hao Chen menghela napas. "Maaf Paman, atas sifat saya sebelumnya. Nama saya Hao Chen, dan benar, saya adalah penduduk satu-satunya di desa ini." Mendengar itu, Jory merasa heran. Lalu dia melihat ke sekelilingnya. Selain Hao Chen, memang tidak ada siapapun di desa itu. "Oh, begitu. Namaku Jiang Heng, dan ini muridku, Jirui. Kami dari sekte Bukit Halilintar." "Ah, maafkan, saya tidak mengetahui sebelumnya." Hao Chen mengetahui nama sekte tersebut saat masih ada penduduk di desanya. "Saudara kecil, ini sudah sore. Apa kami bisa bermalam di rumahmu?" "Paman, rumahku tidak terlalu baik. Tapi kalau Paman memang tidak keberatan untuk istirahat di rumahku, saya juga merasa senang." Sebenarnya Hao Chen sangat senang karena ada teman malam ini, namun tidak menunjukkannya. "Terima kasih Saudara Chen, maaf telah merepotkanmu." Ciru yang dari tadi diam ikut bersuara. Mereka akhirnya masuk ke dalam. Saat setibanya di dalam, Hao Chen pamit untuk membersihkan diri, sedangkan mereka berdua beristirahat di kamar bekas Peng Ji. Setelah beberapa saat, Hao Chen menyediakan teh hangat buat mereka berdua. Jiang Heng dan Jirui menikmati teh hangat sambil mengobrol. Jiang Heng terus memandangi jubah yang dikenakan oleh Hao Chen saat ini. Jiang Heng merasa masih ingat akan kabar yang beredar. Jubah yang digunakan sama dengan jubah pria sepuh yang diceritakan, namun hanya beda garis hijaunya. "Saudara kecil, bisa kamu ceritakan apa yang terjadi terhadap desa ini?" Jiang Heng berpura-pura tidak mengetahui tentang kabar penyerangan desa. Dia hanya ingin mendengarnya langsung dari orang yang mengalami musibah itu sendiri. Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, Hao Chen menceritakan semua yang ia ketahui, mulai dari kematian kedua orang tuanya, sampai akhirnya menjadi murid Peng Jing dan perpisahan juga. Jirui membuka tutup mulutnya mendengar cerita Hao Chen. Dia membayangkan andai dirinya yang mengalami musibah itu pasti tidak akan selamat. Sekarang Jirui merasa hidupnya sangat beruntung. Dia merasa kasihan melihat Hao Chen saat ini yang sendirian. Berbeda dengan Jirui, Jiang Heng justru memiliki pemikiran lain. "Apa gurumu memakai jubah yang sama denganmu?" Jiang Heng justru tertarik dengan jubah. "Benar, jubah guru sama dengan jubahku. Bedanya kalau punya guru ada 3 garis warna hijau tipis di lengannya, sedang jubahku hanya 2 garis saja." "Saudara Chen, daripada kamu sendirian di sini, bagaimana kalau kamu ikut kami ke sekte? Bisakah guru?" Jirui tidak ingin Hao Chen tinggal seorang diri lagi di desa itu. "Kalau Hao Chen setuju, tidak masalah." Jiang Heng juga sama inginnya. Dia ingin langsung membawa ke ketua sektenya. Hao Chen masih terlihat ragu untuk menjawabnya. Dia masih berpikir sebelum terdengar suara jatuh dari tempat yang tidak terlalu jauh. "Dah, boom!" Terdengar suara kayu patah dan benda jatuh. "Suara apa itu?" Jiang Heng langsung berlari keluar. Dengan waspada dia berusaha mencari asal suara benda jatuh, namun tidak menemukan apa-apa. Hao Chen dan Jirui juga keluar. Mereka juga sama penasarannya. "Itu mungkin monyet yang terjatuh, Paman. Di sini sangat dekat dengan hutan, jadi sering terjadi seperti ini saat malam." Hao Chen hanya menebak. Tentu dia juga tidak yakin, namun tetap berbicara dengan penuh keyakinan. "Mari masuk kembali ke dalam." Jiang Heng hanya berusaha menenangkan mereka. "Apa monyet di sini besar-besar?" "Bagaimana Saudara Chen?
Apa kamu setuju ikut dengan kami? Ho Chen lupakan hal itu. Setelah berpikir beberapa saat, dia setuju akan ajakan Cirui. Cirui sangat gembira dan langsung memeluk Ho Chen. Saudara Chen, sekarang kita berteman. Aku harap saudara Chen tidak sungkan untuk memberitahuku kalau ada masalah nantinya. Terima kasih saudara Rui. Ho Chen menjawab dengan tersenyum canggung. Setelah meninggalkan Ho Chen, ternyata Feng Ying tidak langsung pindah jauh. Dia kembali muncul dan berdiri di sebuah pohon besar dan rindang tidak jauh dari rumah Ho Chen. Ho Chen terlihat keluar dari rumahnya dan berlatih seorang diri. Cukup lama dia memperhatikan Ho Chen yang sedang berlatih, sampai dia melihat dua orang berjalan ke arah Ho Chen. Sudah tiba mereka. Feng Ying mengetahui kalau akan ada orang dari sekte aliran putih yang akan datang. Feng Ying sudah melihat sekitar 2 hari yang lalu saat sedang keluar mencari tanaman obat. Feng Ying masih mendengarkan sampai malam tiba. Biarpun agak jauh, namun pendengarannya sangat tajam. Feng Ying bisa mendengar kalau Ho Chen diajak ke sekte mereka. Dengan fokus mendengarkan jawaban yang akan Ho Chen katakan, tiba-tiba saja ada suara yang mengagetkan dia. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata suara di samping Feng Ying. Feng Ying jelas kaget bukan main. Dia segera menghindar ke belakang. Karena kaget, Feng Ying sampai lupa kalau dia berada di atas pohon. Saat mundur, satu kakinya menginjak udara kosong dan terjatuh. Ranting yang diinjaknya pun ikut patah. Feng Ying jatuh dalam posisi jongkok. Dia menoleh ke atas dan menemukan sosok pria bercahaya sedang turun. Feng Ying memang yang terhebat dan terkuat saat ini. Namun dia tetap tidak pernah bisa merasakan tingkat energi sosok tersebut. Pintu rumah Ho Chen terbuka dan dengan cepat Feng Ying menghilang dan pindah lebih jauh lagi. Dia duduk sambil bernapas lega. Sialan kamu, Ming. Feng Ying mengumpat dalam hatinya. Dia menoleh dan melihat Ming Hao melayang mendekatinya seakan-akan merasa tidak bersalah dan balik mengkritik Feng Ying. Ada apa denganmu? Bersembunyi seperti maling dan jatuh seperti orang bodoh. Kau yang bodoh. Feng Ying menggerutu dalam hati. Ming Hao tersenyum tipis dan menoleh ke arah rumah Ho Chen. Pergilah, sekarang aku yang akan menjaganya. Ucap sosok tersebut dan kembali menoleh ke arah Feng Ying. Apa maksudmu? Apa kamu mau menamakan diri di hadapannya? Tanya Feng Ying dengan suara jengkel. Tentu tidak. Aku hanya akan muncul saat benar-benar dia dalam bahaya. Dan juga aku akan bisa membantu mengajari ilmu saat dia sendiri. Sekarang, aku akan masuk ke dalam gelangnya.